Perkenalkan, saya Karel Perangin-Angin dengan M201402152 ingin mempresentasikan mengenai program saya, itu dimana di sini saya akan presentasikan mengenai analisis serangan dan celah keamanan jaringan pada malware berbasis APK dan memberikan PDF menggunakan WhatsApp sebagai media inspeksi. Adapun sebelum saya memasuki WhatsApp, kita akan menghubungkan terlebih dahulu. Di sini laptop sudah terhubung dengan kabel LAN, kemudian saya sudah menyalakan mobile hotspot yang terhubung dengan HP saya, HP target yang sudah diinstal dengan malware. Pada saat penginstalan malware, ada validasi ataupun meminta meminta autentikasi, apakah aplikasi tersebut bisa mengakses SMS, dan saya sudah memberikan akses agar bisa melakukan analisis. Oke, kita akan masuk ke WhatsApp terlebih dahulu. Kita akan masuk ke local area connection yang sudah terhubung. Oke, sini sudah. Karena kita tahu bahwa aplikasi malware undangan pernikahan PDF itu dari penelitian CSIRT menyatakan bahwa ada berhubungan dengan Telegram atau bot Telegram yang diakses dengan API Telegram. Nah, kita akan langsung masuk ke analisis adanya kontak dengan Telegram. Di sini belum ada, jadi kita akan melakukan yang namanya pengiriman pesan. Kita akan coba mengirim pesan dari luar. Saya mengirim OTP 1234 dari HP luar ke HP target. Nah, sama sekali tidak terkirim dan tidak ada muncul data yang paket yang lewat di WhatsApp. Untuk men-trigger dimana saya menemukan saya dapat men-trigger pengiriman paket data dari malware ini, yaitu dengan bintang 88 pagar atau meminta SMS, membuat SMS ke operator dari provider SIM card. Oke, nah langsung muncul dimana ada kontak langsung dengan SMS. Nah, itu sebelum saya masih menerima informasi kuota. Saat saya menerima informasi kuota juga terdapat kontak antara DNS Telegram dengan IP dari target. Untuk memperjelas hubungan atau kontak antara malware yang menginfeksi dari ponsel target, kita akan membuat filter, di mana di sini terdapat kontak ke IP dari API Telegram 149.154.106.110. Kita akan mencari dengan IP destination. IP destination 149.154.106.110. Nah, di sini kita dapat melihat ada TLR Senishek pada detik ke-85, terus hingga ada TLR Senishek di detik 85. Kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat juga dia mengakses melalui port 443. Kemudian dari transport layer security ini kita dapat melihat ada konten handshake 22. Oke, kemudian protokol handshake protokol client hello. Di sini terdapat protokol H2 HTTP, di mana di dalam malware modern Android zaman sekarang biasanya ada indikasi memakai H2 atau HTTP protokol. Tapi bukan berarti ini menjadi bukti kuat bahwa memang malware ini melakukan eksploitasi data. Tapi ini bisa menjadi salah satu bukti yang menambahkan kecurigaan bahwa memang malware ini mengambil data. Kemudian di sini kita dapat melihat fingerprint
JA3 and JA4. Biasanya fingerprint ini digunakan untuk digunakan untuk melihat apakah memang fingerprint ini berasal dari website yang malicious seperti itu, atau berasal dari APK yang malware yang berasal dari APK yang merupakan malware atau malicious seperti itu. Jadi di sini juga menjadi indikasi juga memang ada hubungan langsung ke antara Telegram dengan Telegram itu adalah 149.154.166.110 dan source-nya itu merupakan IP target yaitu 192.168.137.142 yang mengirimkan data ke destinasi 149.154.166.110. Oke, di sini kita akan mencoba ngetes lagi. Kita akan kirim lagi pesan OTP saja, OTP. Nah, OTP juga tidak terkirim ke HP saya. Saya akan melakukan trigger lagi bintang 88 pagar. Nah, di sini muncul langsung. Oke. Cek kota. Oke. Nah, di sini tidak ada sama sekali. Nah, kenapa tidak ada sama sekali? Rupanya malware yang tadi kita install belum saya jalankan. Saya akan coba jalankan terlebih dahulu karena sepertinya mati lagi. Oke, mana tadi malware aplikasi? Oke, kita akan buka, jalankan. Kita akan coba kirim lagi pesan OTP ke HP. Terus kita akan melakukan trigger lagi bintang 88 pagar. Nah, di sini muncul ya. Muncul SNI Telegram IPA telegram.org. Bukan telesenisik. Kemudian muncul lagi. Nah, muncul lagi. 399.399 ke 388 dalam 11 detik langsung muncul lagi. Setiap 10 detik bisa muncul lagi. Tergantung kita bagaimana men-triggernya, yaitu dia akan menganalisis juga SMS dari operator dan juga menganalisis SMS yang terakhir kita kirim tadi, karena sama SMS dari SMS OTP dari HP yang lain sama sekali tidak masuk ke dalam HP saya atau HP target. Oke, dari situ kita juga dapat melihat TCP streamnya ya, TCP stream. Nah, di sini kita melihat ada sesuai dengan protokol H2 dari TP tadi. Kemudian kita melihat statistik, kemudian titik akhir atau endpoint. Sini ada terdapat pengiriman paket data, kemudian di TCP juga terdapat pengiriman ke alamat 149.154.166.110. Di sini membuktikan bahwa memang ada kontak antara malware dengan ponsel, di mana malware mengeksploitasi data berupa pesan-pesan yang telah saya kirim tadi dan mengambil juga data dari pesan yang masuk dari operator seperti itu. Oke, untuk melakukan supaya memperkuat bukti kita bahwa memang malware ini menjalankan dan mengambil data ataupun mengeksploitasi data, kita akan menggunakan Suricata. Suricata merupakan salah satu IDS atau Intrusion Detection System yang digunakan untuk mendetek adanya intrusi-intrusi dari
dari APK ataupun dari program yang bersifat malicious. Jadi Surikata bisa melakukan detection dan bisa memberikan alert. Jadi begitulah tujuan kita sekarang. Untuk itu kita akan masuk ke file Surikata. Sebelum kita memulai yang namanya execute Surikata secara live, kita akan lebih dahulu tambahi rules agar memunculkan alert di mana yang kita tadi telah temukan bahwa adanya kontak dari malware ke IP kita, yaitu 192.168.137.142 berkontak dengan melakukan kontak data atau hubungan data dengan 149.154.166.110. Di sini saya akan melihat rules dan mencari rules. Oke, di sini saya sudah menambahkan rules. Nah, di rules ini adalah alert TLS any yang menyatakan bahwa apapun ada TLS handshake yang berhubungan dengan 149 atau 54 atau 110 dengan di port 443 seperti yang kita jumpa tadi, mereka memang mengakses di port 443. Kemudian saya akan alertnya akan memberikan message suspicious repeated telegram bot API beckoning, possible SMS stealer C2 atau command and control, tls.cni, content API telegram.org, flow established to server, threshold type threshold track by search, and then country, itu dimana harus dia 3 saat memenuhi 3 handshake maka akan muncul alertnya, yang kemudian seconds dengan batasan waktu 10 menit, 16 detik 10 menit ke bawah. Nah, inilah dia yang saya buat. Oke, untuk itu kita akan bersiap-siap. Pertama, terlebih dahulu kita akan buka command prompt untuk mengakses Surikata, run as administrator, cd, mengganti directory cdc, kemudian dari rules yang tadi kita buat di local rules, kita akan masukkan ke daftar file rules. Kemudian kita sebelum melakukan execute validasi konfigurasi, kita harus melakukan pemanggilan di file surikata surikata.yml. Nah, di sini kita melakukan di sini saya sudah juga mengganti homenet-nya dengan hotspot yaitu 192.168 dan 137. Terus saya memanggil rules tadi di line rule files. Di sini saya sudah memanggil local rules. Oke. Dan sudah saya simpan juga. Kemudian sebelum kita menjalankannya, kita harus melakukan yang namanya validasi. Codingan adapun perintah untuk validasi itu adalah surikata min t min c surikata.yml min v. Kita akan paste langsung. Nah, di sini kita menunggu dan configuration provided was successfully loaded and exiting. Oke. Sebelum kita melakukan analisis ataupun detection secara nyata live secara real time, tentu kita butuh monitoring secara real time juga, yaitu kita harus menyediakannya dengan Python yang telah kita install saat kita menginstal Surikata update, di mana saya menjelaskan sedikit bahwa di dalam rule files ini sebenarnya untuk emerging malware, mobile malware segala macam ini belum ada. Jadi untuk memunculkannya agar bisa melakukan deteksi itu harus menginstal Python terlebih dahulu. Kemudian dari Python menggunakan Microsoft PowerShell akan menginstal Surikata update seperti itu.
Oke, kita akan buka terlebih dahulu kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerShell ya. PowerShell, run as administrator. Kemudian untuk yang pertama itu kita akan melihat di Windows pertama ini apakah memang ada konten string tadi, untuk memastikan ya kan. Kita akan lihat konten stringnya dengan dengan program seperti ini, get content si Surikata Livelog, dimana saya sudah membuat untuk tujuan dari penyimpanan live-nya itu adalah Surikata Livelog. Itu di sini kita akan melihat mengambil konten dari if JSON, di mana if JSON ini merupakan tempat tujuan penyimpanan dari Surikata yang kemudian disimpan ke JSON seperti itu. Nah, di sini kita akan memanggil semua string yang ada tulisan telegramnya seperti itu. Nah, di sini kenapa ini muncul seperti ini? Ya kan? Kenapa sudah muncul seperti itu? Karena ini merupakan file dari penelitian saya sebelumnya seperti itu. Jadi kita akan mulai dari bawah. Nah, ini di sini dapat terlihat timestampnya sehari yang lalu. Nah, sini kita akan lihat. Kemudian kita akan persiapkan lagi untuk yang kedua, PowerShell administrator. Kemudian saya akan membuat yang ini. Untuk kode ini maka akan mengambil konten dari Surikata Livelog, kemudian Fastlog. Apa itu Fastlog? Fastlog merupakan file di mana setiap alert yang ada muncul dari hasil analisis Surikata tadi akan dituliskan ke situ seperti itu. Makanya di sini, nah di sini akan di sini ada bukti dari percobaan saya sehari yang lalu, di mana memang muncul suspicious repeated telegram. Tapi di sini saya akan menunjukkan hasil programnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menyediakan 2 Windows untuk untuk memonitoring detection dari Surikata. Oke, kita akan buka command prompt tadi. Oke, kita tadi sudah melakukan validasi konfigurasi. Sekarang kita akan melakukan analisis secara nyatanya itu dengan menggunakan perintah seperti ini. Oke, perintah Surikata min-c surikata.yml min-i 192.168.137.1 itu min itu menandakan untuk melihat IP dari 192.168.137.1. min-l itu merupakan penulisan, yaitu hasil dari analisis dituliskan ke Surikata Livelog, di mana hasil analisis itu ada 3, ada if JSON, ada Surikata log, dan ada Fastlog seperti itu. Jadi ada 3 selalu yang akan ditulis di Surikata Livelog. Kemudian min-v, min-s, c rules, local rules itu merupakan rules yang telah kita buat tadi, rules yang ini. Jadi fungsinya adalah nanti fungsi dari min-s kapital ini akan menggunakan rules ini saja gitu, menggunakan rules dari ini saja, karena kita sudah mendapatkan suspicious connection tadi dari yang namanya malware dengan IP dari HP target yang tadi telah kita analisis. Itu ada kontak DNS, ada TLS handshake, dan khususnya untuk alert ini kita akan mengalert setiap TLS handshake yang terjadi. Nah, seperti itu. Menggunakan local rules tadi, hanya menggunakan rules yang kita buat tadi. Oke. Itu kita akan menjalankannya. Oke. Engine started, sudah berjalan. Kita akan tes mengirimkan seperti biasa OTP tapi dengan 6 digit. OTP 6666777. Kita kirim ke HP target. Oke. Nah, di HP
yang mengirimkan sudah mengatakan terkirim, tetapi di HP saya sama sekali tidak ada terkirim sama sekali. Kita lihat di Windows tadi, di PowerShell maksud saya, di dalam PowerShell. Nah, di dalam PowerShell ini sama sekali belum ada ya, belum ada sama sekali di timestamp tanggal 18 bulan 6. Oke, saya akan melakukan trigger bintang 88 pagar seperti tadi yang saya lakukan pada saat Wireshark. Nah, langsung muncul. Oke, di sini untuk PowerShell yang ini kita akan enter dulu, mana tahu ada yang tersembunyi. 7, kita next, terus cek kuota, terus oke. Nah di sini sudah muncul dia bahwa memang ada file yang dikirim ataupun yang diambil dari SMS yang masuk tadi, SMS yang saya kirim dari HP lain dan saya yang dikirim ke ponsel target, dan juga SMS dari provider Telkomsel. Nah, di sini kita lihat dari hasilnya. Nah, banyak, ada beberapa nih paketnya nih, dari timestampnya ada. Nah, ini dari string tadi yang kita minta tadi. Nah, string yang kita minta tadi sudah muncul begitu banyak dia filenya. Dari sini mulainya hingga ke sini. Ini menunjukkan bahwa memang ada TLS handshake dari TLS handshake antara IP target dengan IP dari IP Telegram. Nah, dengan destinasi port 443 dengan klien LPNS itu H2 dan HTTP 1.1, di mana seperti yang saya bilang itu juga bisa merupakan indikasi tambahan kalau memang malware ini melakukan yang namanya pengambilan data. Untuk penjelasan yang satu lagi, nah di sini dia sudah muncul alert tadi, di mana ada terkirim di jam 10.13 detik ke 57, suspicious repeated Telegram bot API weakening, possible SMS stealer. Kita akan tes sekali lagi untuk mengkonfirmasinya. Oke, kita akan tes sekali lagi. Pertama kita akan buka PowerShell yang untuk Telegram timestamp. Saya akan tes 3 digit. Saya akan tes 3 digit terlebih dahulu. 666. Oke, apakah terkirim 666? Nah, 666 terkirim. 666 terkirim. Kemudian 666 terkirim dan sama sekali tidak ada muncul ya, tidak ada muncul di PowerShell ini. Tidak ada muncul sama sekali. Coba kita kirim 777. Kita lihat 777 apakah di sini akan muncul sesuatu. 777. Nah, terkirim. 777 terkirim tapi tetap dianalisis oleh malware tadi, tetap dianalisis tapi tidak diambil. Mungkin kenapa tidak diambil, karena di dalam program malware ini mungkin hanya mengambil beberapa digit seperti itu ya. Coba saya tes 4 digit. 5555. Nah, 5555. Nah, berhenti sama sekali, tidak ada masuk ya kan. Nah, dan tidak ada masuk sama sekali pesan ke HP saya. Untuk men-triggernya seperti biasa kita akan mencoba panggil provider. Kita lihat terlebih dahulu yang ini. Oke, belum ada sama sekali yang terbaru. Kita lihat Windows yang kedua.
muncul dia di 10.18 di saat pesan saya masuk, muncul suspicious repeated port API possible SMS dealer C2. Nah, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa memang ada pengambilan data yang kuat, bukti yang kuat bahwa ada pengambilan data dari malware undangan pernikahan PDF terhadap ponsel, dan biasanya ini data yang diambil itu merupakan data 4 digit sehingga 9 digit sesuai dengan penelitian saya. Kemudian OTP dia juga langsung mengambil OTP, dan kemudian kita melakukan angka digit setelah OTP itu, dia juga akan mengambil data tersebut. Demikian dari hasil uji program saya. Saya Karla Perangin Angin dengan NIM 201402152 ucapkan terima kasih.